Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang graphic card atau kartu grafis atau GPU dari NVIDIA, khususnya NVIDIA GeForce RTX. RTX ini sendiri merupakan kependekan dari Ray Tracing Extreme. Ada pula yang mengatakan bahwa RTX ini kependekan dari Ray Tracing Texel Extreme. Nah, di belakang notasi RTX itu ada notasi berupa angka atau angka dengan huruf. Masing-masing untuk angka dan huruf ini memiliki makna sendiri. Saya berikan suatu contoh waktu itu, ada RTX 4070. Nah, GPU RTX 4070 ini adalah versi standarnya. Standar untuk yang bernotasikan 4070. Namun di sisi lain ada RTX 4070 Super. Jadi ada huruf atau kata-kata super di belakangnya. Nah, yang memiliki notasi super ini memiliki performa yang lebih tinggi daripada model standarnya, yaitu yang RTX 4070 yang tanpa notasi apapun di belakangnya. Selain itu ada juga yang RTX 4070 Ti, di mana Ti ini kependekan dari titanium, di mana yang memiliki notasi Ti ini memiliki performa atau kinerja lebih bagus atau lebih tinggi daripada yang memiliki notasi super atau yang dari versi standarnya yang tanpa notasi apapun. Di sisi lain ada pula yang memiliki notasi Ti super, misalnya RTX 4070 Ti super. Nah, yang memiliki notasi Ti super ini memiliki performa atau kinerja yang lebih tinggi daripada yang memiliki notasi Ti saja atau super saja atau dari versi standarnya, yaitu yang tidak memiliki notasi apa-apa. Nah, pada waktu itu ada yang bertanya, bagaimana dengan notasi D yang ada di belakang notasi angka tersebut? Nah, itu yang kita bahas kali ini. Saya berikan suatu contoh di sini kita bahas untuk GPU NVIDIA GeForce RTX yang seri 40. Jadi seri RTX 40. Ini saya berikan contoh untuk yang RTX 4090D dan 4090. Jadi yang memiliki notasi 4090 ini adalah versi standarnya. Nah, sedangkan yang bernotasikan 4090D, D ini kependekan dari dragon. Ya, tulisannya dragon yang artinya naga. Nah, ini dikhususkan untuk diedarkan di Tiongkok. Jadi dia hanya untuk negara tertentu. Jadi hanya dikirimkan atau diedarkan di Tiongkok, tidak diedarkan di negara-negara lainnya. Nah, ini berbalikan dengan notasi seperti yang Super TI atau TI Super tadi, di mana yang memiliki notasi itu memiliki performa yang lebih tinggi daripada yang versi standarnya, yaitu yang tidak memiliki notasi apapun, hanya notasi angka saja. Nah, kalau di sini yang bernotasikan D, yang Dragon ini, memiliki performa yang justru lebih rendah dari versi standarnya. Nah, di sini mari kita lihat contohnya. Yang untuk yang bernotasikan D, yang Dragon ini, dia memang memiliki clock speed yang lebih tinggi dibandingkan yang standarnya. Namun, pada saat dia bekerja pada mode turbo, jadi kalau ini pada mode base clock-nya ya, jadi pada clock standarnya, pada saat dia bekerja pada mode turbo, clock speed-nya sama di sini. Dan ini pengaruhnya tidak begitu besar. Ya. Tapi perbedaan yang paling mencolok adalah pada core configuration-nya. Konfigurasi core-nya. Perlu saya tambahkan di sini. Jadi kalau pada GPU, jadi ini pada core-nya ini, di dalamnya itu terdiri ada ribuan core. Sebagai bandingan ya, kalau core untuk CPU, yaitu CPU ya, jadi Central Processing Unit, atau yang dikenal dengan nama mikroprosesor itu jumlah core-nya nggak banyak ya. Misalnya ada dual core, berarti 2 buah core. Kemudian ada yang quad core, berarti 4 core.
Ada yang hexacore berarti 6 core, ada yang octacore berarti 8 core, begitu seterusnya sampai ada yang 64 core atau lebih. Nah, itu pada CPU. Tapi pada GPU ini jumlah core-nya tidak seperti itu. Dia ada ribuan core di dalamnya. Jadi ada banyak core di situ. Nah, ini saya berikan contoh di sini. Jadi nanti di sini ada yang disebut CUDA core. Ini yang depan ini CUDA core. Sedangkan yang di sini adalah tensor core. Sedangkan yang di sininya ini adalah ray tracing core. Nah, apa CUDA core? Apa bedanya dengan core yang ada pada CPU? Kemudian apa tensor core? Apa ray tracing core? Itu nanti kita bahas belakangan ya. Kalau kita bahas di sini terlalu panjang. Nah, oke, di sini kelihatan sekali di sini konfigurasi dari core-nya, core configuration-nya terlihat berbeda mencolok di sini. Kalau pada yang versi standarnya, itu untuk CUDA core-nya itu ada 16.384. Sedangkan pada yang versi D-nya ini lebih kecil, lebih sedikit. Begitu juga untuk tensor core-nya dan ray tracing core. CUDA core. CUDA itu, ini saya tuliskan di sini, merupakan kependekan dari Compute Unified Device Architecture. Nah, itu kita bahas ya nanti pada sesi yang selanjutnya. Perbedaan mencolok ini terdiri dari sini. Akibat perbedaan jumlah core ini, di mana yang versi D ini core-nya selalu lebih kecil dibandingkan versi standarnya, ini yang menyebabkan performanya dia lebih rendah daripada versi standarnya. Nah, di sini juga kelihatan nilai TDP-nya yaitu thermal design power-nya lebih rendah ya, yang versi D-nya 425 watt, sedangkan yang standarnya adalah 450 watt. Nah, ini untuk spesifikasi lainnya itu relatif sama. Keduanya ini sama. Contohnya, sama-sama menggunakan bus interface PCI Express versi 4 16 kali. L2 cache-nya sama, dua-duanya adalah 72 MB. Kemudian untuk memorinya, jadi VRAM-nya itu sendiri, kapasitasnya sama-sama 14 GB. Dia menggunakan tipe bus memorinya sama-sama GDDR6X. Bus width-nya, lebar busnya sama-sama 384 bit. Begitu juga bandwidth-nya sama, 1008 GB per second. Jadi spesifikasinya ini sama semua. Kecuali di tiga ini yang kelihatan mencolok ya. Yang paling mencolok adalah core configuration-nya. Nah, jelas di sini perbedaan antara yang bernotasikan D, yang merupakan kependekan dari Dragon, dengan versi standarnya jelas. Bahwa yang memiliki kode D ini lebih rendah performanya dibandingkan versi standarnya. Nah, ini contoh untuk GeForce seri RTX 40. Saya berikan contoh lagi yang lainnya yaitu untuk seri RTX 50. Ini saya berikan contoh di sini adalah yang RTX 5090D, saya ambilkan yang versi 2 di sini. Ya, ada juga yang versi yang sebelumnya yang D juga, tapi saya ambilkan yang versi 2. Nah, juga ada yang 5090, ini versi standarnya. Sama, yang versi 5090D, yang versi 2 ini memiliki performa yang memang lebih bawah dibandingkan yang 5090. D itu tadi sama ya, merupakan kependekan dari Dragon. Mari kita lihat. Kalau di sini perbedaannya itu yang mencolok pada core configuration-nya. Ya. Dan pada TDP dan clock speed-nya itu yang berikutnya. Kalau yang di sini tidak. Perbedaan mencoloknya itu pada memori atau VRAM-nya. Kalau yang lainnya spesifikasi lainnya itu relatif semuanya sama ya, mirip sama begitu. Perbedaan mencolok hanya di sini. Di mana pada yang versi D ini memiliki nilai yang selalu lebih kecil. Contohnya di sini. Untuk lebar busnya, bus width-nya, untuk yang ada kode D jadi 5090D itu cuma 384 bit. Sedangkan versi standarnya ada 512 bit. Efeknya di sini, bandwidth-nya menjadi lebih rendah juga.
Jadi bandwidth-nya menjadi 1334 GB per second, sedangkan standarnya tinggi sekali. Di sini TDP-nya sama. Di sini. Nah, patut dicatat di sini ya, mengapa yang D ini kok dia memiliki performa yang lebih rendah. Sebetulnya itu terkait dengan regulasi dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat menyatakan memberikan suatu aturan regulasi bahwa untuk kartu grafis ini yang dikirim ke Tiongkok itu bandwidth-nya tidak boleh melebihi 1400 GB per second. Sementara ini yang versi standarnya ini berada di atasnya. Di atas 1400 GB per second. Nah, oleh sebab itu, maka dibuat bandwidth yang lebih rendah dari ini. Caranya dengan mengurangi buswidth-nya, yaitu lebar busnya. Dengan mengurangi ini, maka bandwidth-nya menjadi lebih kecil. Jadi ini terkait dengan regulasi atau aturan dari Amerika Serikat sendiri. Pihak NVIDIA mengikuti aturan itu. Selain itu juga size-nya pun diperkecil ya. Kalau standarnya adalah 32 GB, sedangkan pada yang versi D-nya, Dragon-nya ini cuma 24 GB. Nah, ini makna dari notasi D pada GPU NVIDIA RTX. Ya, saya berikan contoh tadi yang seri RTX 40 dan seri RTX 50. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya.